Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba di dalam lanjutan materi administrasi sistem jaringan khususnya untuk kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya, pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana memonitoring sebuah atau beberapa device dalam sebuah jaringan menggunakan aplikasi yang kita install di dalam sebuah server Debian. Pada tutorial sebelumnya kita menggunakan aplikasi Chesty yang kita konfigurasi di dalam Debian 9, di mana sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut atau sebelum menggunakannya di dalam memonitor sebuah jaringan, terlebih dahulu kita harus melakukan konfigurasi template-nya. Nah, mungkin beberapa bagian dari kegiatan itu mungkin cukup rumit barangkali untuk menampilkan bagaimana traffic grafik dari device-device yang kita pantau atau kita monitoring. Nah, kali ini kita akan lakukan monitoring dengan aplikasi lain. Dalam hal ini menggunakan Munin yang sama dengan aplikasi sebelumnya kita install di server Debian 9. Jadi aplikasi ini kita install di server yang nanti akan kita gunakan untuk memonitoring jaringan atau device yang kita tentukan. Dalam hal ini yang kita tentukan adalah device server itu sendiri. Ini adalah sedikit tampilan dari aplikasi monitoring yang menggunakan Munin yang saat ini digunakan untuk memonitor device server itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan banyak sebenarnya kelebihan yang terdapat di dalam Munin ini, di dalam memonitoring server. Di sini kita lihat menu tampilannya dibagi menjadi beberapa kategori, seperti mungkin kategori problem atau permasalahan yang mungkin terjadi dalam sebuah perangkat yang dimonitoring. Kemudian juga ada kategori-kategori berdasarkan komponen ya. Ada berdasarkan disk seperti ini, seperti yang saya tampilkan. Ada berdasarkan processing Munin atau waktu processing. Kemudian berdasarkan networknya, ada berdasarkan prosesnya atau sistemnya. Begitu. Nah, jadi dari sini untuk lebih detailnya juga bisa kita lihat dari tampilan grup dari Munin Master yang nanti kita tentukan sendiri. Artinya Munin Masternya kita tentukan, maka nanti sudah bisa ditampilkan masing-masing komponen yang akan kita pantau, kita monitoring yang ada di dalam grup Munin itu sendiri. Seperti kategori untuk disk misalnya, di sini sudah ditampilkan grafik berdasarkan kategori harikah atau berdasarkan mingguan. Kemudian kategorinya di sini disk IS per device maupun disk latensinya per device. Begitu juga untuk perangkat lainnya, misalnya seperti di bagian network ada error kartu jaringan, ada traffic di kartu jaringannya, firewall maupun load time di HTTP. Jadi banyak di sini bisa kita lihat tampilan-tampilan kondisi perangkat yang akan kita monitoring yang ditampilkan dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk tampilan-tampilan statistik angka berdasarkan grafis yang ditampilkan. Nah, baik, itu sekedar
sedikit review gambaran tentang bagaimana aplikasi ini kita gunakan di dalam memonitoring perangkat yang ada dalam jaringan seperti halnya server. Sekarang kita langsung kepada langkah-langkah instalasi dan konfigurasinya yang akan kita lakukan pada sistem operasi Debian 9 yang merupakan sebagai server di dalam jaringan ini. Baik, kita akan lakukan instalasi dan konfigurasinya. Nah, di sini saya akan menyiapkan terlebih dahulu virtual machine-nya karena kegiatan ini akan saya simulasikan di dalam sebuah virtual machine. Sebagaimana biasa, pertama kita siapkan dulu sistem operasinya. Di sini saya sudah menyiapkan sistem operasi Debian 9 yang akan saya clone untuk virtual machine Munin. Di sini saya pilih snapshotnya everything, kemudian MAC address policy-nya itu generate new MAC address for all new network adapter. Lalu kita clone. Nah, sekarang sudah kita siapkan virtual mesinnya. Sebelum kita jalankan virtual mesinnya, terlebih dahulu saya akan setting adapter untuk networknya, dimana di sini kali ini saya akan jadikan adapternya ini menggunakan host only adapter, dimana akan terhubung nanti sebagai klien adalah PC host. Jadi karena network yang digunakan di dalam server Munin ini saya gunakan host only adapter, maka klien akan saya setting juga di virtual box host only. IP-nya adalah, kita akan merencanakan IP address untuk server ini adalah 192.168.10.1, maka untuk klien akan saya buat 192.168.10.5 atau 10.2. Sedangkan gateway dengan DNS-nya kita menggunakan IP address server itu 192.168.10.1. Sekarang kita jalankan virtual machine Debian 9 yang akan kita jadikan sebagai tempat instalasi dan konfigurasi monitoring menggunakan Munin. Oke, sekarang kita sudah login. Kita login menggunakan super user root. Passwordnya dimasukkan. Nah, agar lebih memudahkan di dalam instalasi dan konfigurasinya, di sini sudah saya siapkan tutorial step by step-nya, sehingga nanti akan memudahkan kita di dalam instalasi dan konfigurasinya. Langkah pertama, kita install dulu sistem operasi Debian. Dalam ini sudah kita lakukan tadi. Saya langsung menggunakan cloning, lalu setting adapter. Di sini kita akan menggunakan repository DPD untuk instalasi paket-paketnya. Jadi tidak menggunakan internet. Jika menggunakan internet, maka kita harus menyiapkan dua adapter. Network pertama untuk server dengan host only, dan network kedua menggunakan NAT sebagai akses ke internet untuk mendapatkan paket-paket instalasi melalui repository dari internet, bisa Kambing UI, bisa menggunakan
Surabaya dan sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke konfigurasinya. Namun sebelum kita konfigurasi seperti langkah-langkah di sini, akan saya tampilkan dahulu. Pertama, kita set dahulu IP address-nya. Pertama, kita set IP-nya nano etc network interface, dan enter. Di sini kita berikan IP-nya, kita ganti menjadi auto np0s3, yaitu nama adapternya, nama networknya. Kemudian kita ganti IP-nya menjadi IP static. Lalu kita berikan address-nya 192.168 itu 10.1. Langsung saja kita kasih prefix 24 sama dengan netmask 255.255.255.0. Lalu kita simpan. Kemudian saya berikan juga etc host. Nah, di sini sebenarnya tidak mesti harus kita rubah. Namun di sini saya akan rubah di bagian baris kedua, itu 192.168.10.1, yaitu IP server. Kemudian X, Y, lalu di bagian resolve-nya. Nah, ini nanti kita buat saja di sini name servernya sama dengan IP server 192.168.10.1. Ini berfungsi bila nanti kita gunakan aksesnya atau menjalankan DNS server, sehingga name servernya sudah merupakan IP address itu sendiri. Lalu Ctrl X, enter. Selanjutnya, karena kita akan menginstal aplikasi Munin dan aplikasi dependensinya, hal-hal yang dibutuhkan lainnya, maka maksudnya aplikasi Munin dan aplikasi lainnya ini kita install melalui dpd Debian, maka repositorinya akan kita atur dari dpd. Maka untuk menambahkan repositori melalui dpd, pertama kita masukkan dulu drive dpd-nya. Kita cari, saya menggunakan Debian 9, maka kita masukkan file ISO-nya, lalu apt cd-rom add untuk mengindeks file ISO tadi. Nah, jika kita lakukan juga pada dpd2, lalu kita apt cd-rom add, dan juga kita lakukan pada dpd3. Lalu perintah yang sama apt cd-rom add. Oke, lalu kita update. Jadi kita sudah berada di sini. Jadi menggunakan repositori Ethernet ini tidak kita gunakan karena kita menginstal paket nanti melalui dpd. Kita sekarang sudah berada di sini, apt update. Lalu selanjutnya kita cek IP address. Tapi sebelum kita cek, kita restart dulu. IP address-nya kita restart konfigurasinya. Lalu jika oke, kita cek IP-nya. Nah, di virtual machine saya ini di Debian, tampilan IP address-nya masih sudah kelihatan 192.168.10.1, namun IP dari VirtualBox masih muncul. Maka langkah paling mudah adalah
kita reboot agar yang hanya ditampilkan adalah IP address 192.168.10.1. Caranya tinggal reboot. Kita tunggu reboot hingga kembali booting. Oke, kita sudah booting. Login kembali dengan root. Nah, sudah berhasil. Lalu kita tampilkan IP address-nya. Di sini sudah tampil IP address 192.168.10.1. Oke, berikutnya kita lakukan instalasi web server. Web server kita yang gunakan di sini adalah Apache 2. Caranya apt install Apache 2. Kita tambah opsi -y. Lalu kita masukkan dpd1 sebagaimana yang diminta pada proses instalasi ini, lalu enter. Nah, di sini saya lompati sedikit. Kita langkahi ke nomor 7. Kita cek apakah instalasi Apache-nya sudah berhasil dengan cara dpkg -l apache 2. Nah, jika ditampilkan seperti ini, ada tampil huruf i 2 kali dengan versi Apache sudah kelihatan, maka proses instalasinya sudah benar. Kita lanjut ke instalasi library-nya untuk CGI dan Apache 2. Gunakan perintah apt install libcgi password. Nah, kita bisa install sekaligus atau bisa juga kita install secara bertahap. Nah, di sini akan saya gunakan instalasi secara bertahap. Pertama kita install yang pertama dulu Apache libcgi dan passwordnya. Lalu enter. Pilih Y. Lalu kita cek apakah instalasi libcgi-nya sudah berhasil. Kita cek. Nah, jika tampil seperti ini berarti sudah selesai diinstal. Lalu kita install lib apache-nya. Hanya apt install lib apache 2 mod fcgit-nya. Jika sudah lib apache 2 mod fcgit-nya sudah kita ketikkan lalu enter. Di sini meminta dpd2. Kita masukkan enter. Nah, sekarang kita cek kembali dpkg apakah sudah terinstall lib apache 2. Mod fcgit-nya enter. Nah, jika seperti ini versinya 1239 sudah berhasil diinstal. Nah, demikian instalasi Apache 2 untuk web servernya, kemudian dependensinya yaitu libcgi dan lib apache-nya juga sudah berhasil kita install. Sekarang kita langsung melakukan pengecekan apakah libcgi-nya sudah jalan. Kita gunakan perintah usr lalu sbin apache ctl
min m grep min i segi i. Enter. Nah, di sini tampilannya adalah fcgit modul share. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita bisa melanjutkan untuk mengenablekan, untuk mengaktifkan mode fcgit. Caranya A2 nmod fcgit. Nah, berarti semua aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk instalasi Munin sudah berhasil kita jalankan. Maka selanjutnya kita akan melakukan instalasi Munin itu sendiri. Baik, tadi sudah kita enablekan, lalu kita lakukan instalasi Munin. apt install Munin, kita tambahkan opsi medianya untuk install sekaligus semuanya. Lalu kita masukkan dpd1, enter. Masukkan dpd2, lalu enter. Oke, selesai instalasinya, lalu kita cek apakah benar-benar sudah terinstall dan menggunakan perintah dpkg min l munin. Nah, seperti ini tampilannya, berarti hasil instalasinya sudah berjalan dengan baik. Lalu kita lanjutkan dengan konfigurasi Munin. Untuk mengkonfigurasi Muninnya, kita clearkan layar dahulu. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke direktori sistem Munin, itu cd etc Munin. Nah, di sini kita bisa lihat isinya. Maka yang kita konfigurasi di sini adalah file sistemnya adalah munin.conf. Kita buka file munin.conf dengan nano. Munin.conf. Yang kita rubah di sini adalah baris ke-8, yaitu yang ini. Kita hilangkan tanda pagar pada bedir, kemudian agar aktif var lib muninnya. Kemudian baris ke-9, di sini kita hilangkan tanda pagarnya juga, namun ada yang dirubah, yaitu HTML direktorinya. Di sini chestnya kita hilangkan, kita ganti menjadi ww. Lalu kita hapus www yang ada di dalam Munin. Lalu pada baris ke-10 kita hilangkan juga tanda pagarnya. Kemudian kita biarkan var log munin untuk direktorinya. Lalu pada baris ke-11 kita hilangkan juga tanda pagar. Kemudian run direktorinya tetap var run munin. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, lalu kita buat direktori untuk sistem Munin kita yang ada di direktorinya Apache untuk
tampilan web ya, yang berada di var www. Caranya tinggal kita buat direktori mkdir, itu di var www, lalu di sini kita buat direktori untuk Munin. Nah, lalu enter. Setelah kita buat direktori Munin, lalu kita berikan kepemilikannya untuk user Munin. Caranya seperti pada step 18, kita gunakan chown, yaitu di Munin, yang terletak di var www Munin. Nah, jika sudah, maka kita kembali konfigurasi file munin.conf, nano munin.conf. Di situ kita bisa cari baris ke 97, atau bisa kita cari berdasarkan script a simple host tree. Jika kita menggunakan pencarian menggunakan kata, kita tekan Ctrl W seperti ini, atau bisa menggunakan pencarian menggunakan nomor baris 97, kita menggunakan Ctrl underscore atau Ctrl garis bawah. Nah, di sini saya cari berdasarkan teks saja, maka saya gunakan Ctrl W. Kita ketikkan a simple host tree. Maka kita sekarang sudah berada di baris ke-97. Nah, yang kita rubah di sini adalah local domain dirubah menjadi munin master. Maka local domain ini kita ganti menjadi munin master, di mana huruf M-nya itu huruf besar. Lalu kita hapus localhost.local domain. Kemudian addressnya saya ganti menjadi address server kita 192.168.10.1. Lalu kita simpan. Enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di Apache-nya, namanya Apache 24 yang memang digunakan pada Munin. Kita ketikkan nano, sebenarnya sudah ada di Munin, jadi langsung aja nano. Kita sekarang berada di direktori Munin, maka tinggal ketikkan Munin. Maaf, salah. Kita ketikkan Apache 24.com. Nah, di sini perlu sedikit lebih teliti. Yang kita konfigurasi adalah baris pertama, kita ganti menjadi alias Munin. Alias Munin var. Nah, tadi direktori Muninnya kita ganti menjadi var www Munin, dan www yang di dalam Munin ini kita hapus. Lalu di baris kedua kita ganti direktorinya sama dengan direktori Munin, itu var www dan Munin.
Ini kita hapus www. Lalu baris ketiga menjadi require all granted. Maka kita hapus lokal. Kemudian di bagian optionnya kita ganti menjadi ops. Jadi di sini masih non kosong, kita ganti menjadi follow symlinks, lalu symlink if owner match. Bisa kembali option follow symlink if owner match. Nah, ini sama dengan di baris 9 dan baris ke-10. Maka kita tinggal kopikan saja. Kita blok. Lalu gunakan ALT dengan angka 6 untuk mengcopy. Lalu kita masuk ke baris 9. Di require all-nya ini kita hapus. Lalu gunakan Ctrl U untuk mempastekannya. Ctrl U. Maka sudah terpaste kedua baris ini. Require all grant. Kemudian option follow symlink if owner match. Nah, jika sudah, berarti baris ini sama dengan baris ketiga dan keempat. Lalu simpan, lalu enter. Nah, selesai konfigurasinya, lalu kita restart. Bisa menggunakan perintah ini atau bisa juga menggunakan etc initd munin not lalu restart. Nah, oke. Lalu kita lanjutkan dengan restart juga di layanan web servernya. Apache 2 etc initd Apache 2 restart. Lalu kita cek status Apache-nya apakah sudah running atau tidak. Kita ketikkan status etc initd Apache 2 status, enter. Nah, jika tampilannya sudah aktif running seperti ini, maka berarti muninnya sudah jalan. Sekarang kita lakukan pengujian dari klien. Caranya, dari klien kita buka browser, kita masukkan IP address di address barnya, lalu tambahkan munin. Caranya, kita ke klien. Saya sudah buka klien, lalu ketikkan IP address server 192.168.10.1, lalu tambahkan direktori muninnya, enter. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka kita sudah dalam memantau atau memonitoring
server Munin sendiri. Di sini ada directory group atau menu grup Munin Master, yang semua link yang ada di sini adalah device atau komponen-komponen yang ada di dalam server. Kita bisa pengecek menggunakan misalnya disk. Di sini belum terlihat grafiknya karena baru saja kita menggunakan atau memantau traffic dari server Debian, atau bisa menggunakan kategori disk. Nah, di sini tampilannya berdasarkan ada average-nya for disk SDA, disk SR0, atau per device, atau disk latency. Kita kembali ke Munin Master, kita lihat misalnya traffic di adapter kita belum terlihat grafisnya. Misalnya juga kita menggunakan disk use per persen per harian atau per mingguan, atau throughput per device, atau misalnya proses. Nah, kira-kira demikian cara instalasinya, konfigurasinya, dan juga cara penggunaannya. Silakan di-explore bagaimana nanti cara memantau semua komponen-komponen yang terdapat di dalam server. Memory usage, kalau kita lihat dari problem di sini belum ada ya terlihat problem, karena memang si server kita ini belum melakukan pemakaian maksimum. Baiklah, demikian materi dan tutorial di dalam instalasi dan konfigurasi untuk monitoring device atau monitoring, dalam hal ini monitoring server. Kita menggunakan aplikasi Munin yang kita install di server itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.